Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashifa Aurelia Aldi dengan NIM 24060009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan bab 8 tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Bab ini merupakan lanjutan dari model solo pada bab 7. Namun, kini fokus pada faktor terpenting dalam pertumbuhan jangka panjang, yaitu kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena menjadi penentu utama kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kecil dalam laju pertumbuhan tahunan dapat menghasilkan perbedaan pendapatan per kapita yang sangat besar dalam jangka panjang akibat efek compounding. Melalui bab ini, kita akan memahami sumber pertumbuhan ekonomi, peran kebijakan pemerintah, serta bagaimana teori pertumbuhan sesuai dengan bukti empiris, sehingga pembahasannya tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan kondisi nyata. Materi pertama yaitu materi 8.1, kemajuan teknologi dalam model Solo. Yang pertama yaitu efisiensi tenaga kerja. Pada model Solo dasar, fungsi produksi dituliskan sebagai Y besar sama dengan F besar dalam kurung K, L besar. Artinya, output ditentukan oleh modal dan tenaga kerja. Namun, model ini memiliki keterbatasan karena adanya hukum diminishing returns to capital. Setiap tambahan modal akan menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Akibatnya, dalam jangka panjang, pertumbuhan pendapatan per kapita akan berhenti ketika ekonomi mencapai kondisi mapan. Inilah titik pentingnya kemajuan teknologi untuk membuat model lebih realistis. Kita menambahkan variabel teknologi atau efisiensi tenaga kerja sehingga fungsi produksi menjadi Y besar sama dengan F besar dalam kurung K, L dikalikan dengan E. Di sini, L kali E disebut sebagai tenaga kerja efektif. Artinya, yang menentukan output bukan hanya jumlah pekerja, tetapi juga seberapa produktif mereka. Teknologi meningkatkan kemampuan pekerja untuk menghasilkan output dengan sumber daya yang sama. Dalam model ini, kita mengasumsikan bahwa teknologi tumbuh pada tingkat konstan sebesar G per tahun. Sementara itu, populasi tumbuh sebesar N per tahun. Maka, tenaga kerja efektif tumbuh sebesar N ditambah dengan G. Ini berarti ekonomi menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding modal sebelumnya. Investasi tidak hanya harus mengganti modal yang rusak akibat depresiasi dan menyediakan modal bagi pekerja baru, tetapi juga harus mengimbangi peningkatan efisiensi akibat kemajuan teknologi. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah negara mengalami peningkatan teknologi sebesar 3% per tahun. Artinya, setiap pekerja menjadi 3% lebih produktif setiap tahun. Jika investasi tidak meningkat untuk menyediakan mesin dan peralatan yang sesuai dengan peningkatan kemampuan tersebut, maka potensi produktivitas tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Konsep ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan akumulasi modal harus berjalan seiring. Tanpa investasi yang memadai, pertumbuhan teknologi tidak akan menghasilkan peningkatan output yang optimal. Selanjutnya B, kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Dalam model dengan teknologi, kita menggunakan variabel per pekerja efektif, yang dimana K kecil sama dengan K besar per dalam kurung L dikalikan dengan E. Dan output per pekerja efektif sama dengan Y kecil sama dengan Y besar per dalam kurung L besar dikalikan dengan E. Tambahan G dalam persamaan ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi meningkatkan kebutuhan investasi agar rasio modal per pekerja efektif tetap konstan. Namun, ada hal yang sangat penting di sini. Meskipun K dan Y konstan dalam kondisi mapan, output per pekerja aktual tetap tumbuh sebesar G. Ini karena efisiensi E terus meningkat. Kesimpulan besar dari bagian ini adalah bahwa dalam jangka panjang,
pertumbuhan pendapatan per kapita hanya dapat terjadi jika ada kemajuan teknologi. Tanpa teknologi, pertumbuhan akan berhenti. Kondisi mapan tercapai ketika investasi per pekerja efektif sama dengan investasi impas, yang dimana S kecil, F kecil dari K sama dengan dalam kurung D ditambah dengan N tambah dengan G dikalikan dengan K kecil. Investasi impas kini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, DK, yaitu mengganti modal yang rusak. Yang kedua, NK, menyediakan modal bagi pekerja baru. Dan yang ketiga, GK, mengimbangi peningkatan efisiensi. Komponen GK inilah yang membedakan modal ini dengan modal sebelumnya. Artinya, teknologi menciptakan standar minimum investasi yang lebih tinggi agar ekonomi tidak tertinggal. Jika suatu negara memiliki pertumbuhan teknologi tinggi, tapi tingkat tabungan rendah, maka modal per pekerja efektif akan menurun. Dalam jangka panjang, negara tersebut tidak dapat memaksimalkan potensi teknologinya. Sebaliknya, jika investasi memadai, kemajuan teknologi akan diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan per kapita yang berkelanjutan. Pada gambar 8.1 ini dapat dijelaskan bahwa keseimbangan jangka panjang dalam model pertumbuhan solo dengan kemajuan teknologi. Pada sumbu horizontal ditunjukkan modal per pekerja efektif, sedangkan pada sumbu vertikal ditunjukkan besarnya investasi dan investasi impas. Garis lengkung yang menggambarkan investasi aktual per pekerja efektif yaitu SF dalam kurung K yang berasal dari tabungan dikalikan output. Bentuknya melengkung karena adanya hukum diminishing return to capital. Artinya, setiap tambahan modal memberikan tambahan output yang semakin kecil. Sementara itu, garis lurus menunjukkan investasi impas sebesar D tambah N tambah G dikalikan dengan K, yang terdiri dari depresiasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Garis ini berbentuk lurus karena kebutuhan investasi meningkat secara proporsional terhadap jumlah modal. Titik perpotongan kedua garis tersebut disebut kondisi mapan, yaitu kondisi di mana investasi aktual sama dengan investasi impas. Pada titik ini, modal per pekerja efektif tetap konstan, sehingga perekonomian berada dalam keseimbangan jangka panjang. Jika posisi ekonomi berada di bawah K bintang, maka investasi lebih besar dari investasi impas, sehingga modal akan bertambah dan bergerak menuju kondisi mapan. Sebaliknya, jika berada di atas K bintang, maka modal akan berkurang hingga kembali ke titik keseimbangan. Selanjutnya, dampak kemajuan teknologi. Dalam kondisi mapan dengan teknologi, output per pekerja tumbuh sebesar G, dan output total tumbuh sebesar N ditambah dengan G. Angka pertumbuhan 2% per tahun mungkin terlihat kecil, namun karena adanya efek compounding, dalam 35 tahun pendapatan bisa menjadi 2 kali lipat, dalam 70 tahun bisa menjadi 4 kali lipat. Inilah mengapa pertumbuhan jangka panjang sangat penting. Perbedaan kecil dalam laju pertumbuhan menghasilkan perbedaan besar dalam kesejahteraan antar negara. Tanpa kemajuan teknologi, efek compounding tidak akan terjadi. Oleh karena itu, teknologi merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi modern. Golden Rule atau kaidah emas bertujuan menentukan tingkat tabungan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif dalam kondisi mapan. Syaratnya, MPK dikurangi dengan D sama dengan N ditambah dengan G. Interpretasi ekonominya sangat dalam. Jika hasil bersih dari tambahan modal lebih besar dari pertumbuhan tenaga kerja efektif, maka ekonomi masih kekurangan modal. Artinya, meningkatkan tabungan akan meningkatkan konsumsi jangka panjang. Namun, jika terlalu banyak menabung, konsumsi saat ini dikorbankan terlalu besar, dan generasi sekarang menanggung beban berlebihan demi generasi mendatang.
Kaidah emas membantu kita memahami trade-off antar generasi. Kebijakan tabungan yang optimal harus mempertimbangkan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi masa depan secara seimbang. Konsep ini sangat relevan dalam kebijakan fiskal, terutama dalam pengelolaan defisit dan utang publik. Materi selanjutnya yaitu 8.2 dari teori pertumbuhan sampai data empiris perusahaan. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang seimbang. Pada bagian ini, kita mulai beralih dari teori menuju fakta empiris. Model Solow memprediksi adanya balance growth path atau jalur pertumbuhan seimbang. Artinya, dalam jangka panjang, beberapa variabel utama seperti output, modal, dan tenaga kerja efektif tumbuh dengan laju yang relatif konstan. Sementara rasio-rasio penting seperti modal terhadap output tetap stabil. Jika kita melihat data historis negara maju, terutama Amerika Serikat selama lebih dari 1 abad, kita menemukan bahwa rasio modal terhadap output memang relatif stabil. Bagian pendapatan yang diterima tenaga kerja dan modal juga tidak mengalami perubahan drastis dalam jangka panjang. Hal ini sangat konsisten dengan prediksi model Solow. Temuan ini berbeda dengan prediksi dari Karl Marx yang memperkirakan bahwa akumulasi modal akan menyebabkan tingkat keuntungan terus menurun dan pada akhirnya sistem kapitalisme mengalami krisis. Namun, data justru menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal relatif stabil. Ini memperkuat validitas model pertumbuhan neoklasik. Artinya, secara empiris, teori Solow bukan hanya model matematis, tetapi memiliki dukungan data yang kuat dalam menjelaskan pola pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu konvergensi. Model Solow juga memprediksi adanya konvergensi, khususnya conditional convergence, artinya negara yang memiliki karakteristik struktural serupa seperti tingkat tabungan, pertumbuhan penduduk, dan akses teknologi akan cenderung menuju tingkat pendapatan per kapita yang sama dalam jangka panjang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena negara yang miskin biasanya memiliki modal per pekerja yang rendah. Dengan modal yang rendah, tingkat pengembalian modal menjadi tinggi akibat hukum diminishing returns. Ini mendorong investasi besar dan pertumbuhan cepat pada tahap awal pembangunan. Namun, penting ditekankan bahwa konvergensi ini bersifat kondisional. Jika suatu negara memiliki kebijakan buruk, institusi lemah, atau tingkat tabungan rendah, maka kondisi mapan yang dicapai juga rendah. Itulah sebabnya tidak semua negara miskin berhasil mengejar negara maju. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa kecepatan konvergensi sekitar 2% per tahun. Artinya, setiap tahun kesenjangan terhadap kondisi mapan berkurang sekitar 2%. Ini adalah proses yang lambat, sehingga kebijakan jangka panjang sangat menentukan. Selanjutnya yaitu akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Selain modal fisik, modal manusia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Modal manusia mencakup pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kesehatan tenaga kerja. Dalam kerangka modal Solow yang diperluas, pendidikan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Artinya, dua negara dengan jumlah pekerja yang sama dapat menghasilkan output berbeda jika kualitas pendidikannya berbeda. Sebagai contoh, pekerja yang memiliki pendidikan tinggi dapat mengoperasikan teknologi modern, menciptakan inovasi baru, dan meningkatkan efisiensi produksi. Sebaliknya, tanpa pendidikan yang memadai, teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Investasi dalam pendidikan juga memiliki efek jangka panjang karena menciptakan generasi yang lebih produktif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu materi 8.3, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Yang pertama yaitu mengevaluasi tingkat tabungan. Tabungan nasional terdiri dari tabungan rumah tangga dan tabungan pemerintah. Dalam model Solow, tingkat tabungan menentukan tingkat modal per pekerja dalam kondisi mapan. Jika pemerintah menjalankan defisit anggaran besar, maka tabungan nasional menurun. Akibatnya, investasi turun dan pertumbuhan jangka panjang terhambat.
Kebijakan fiskal yang disiplin seperti mengurangi pengeluaran tidak produktif atau meningkatkan penerimaan pajak secara efisien dapat meningkatkan tabungan nasional. Namun perlu diingat, peningkatan tabungan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi konsumsi secara drastis dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu mengubah tingkat tabungan. Ketika pemerintah mengalami defisit, ia harus meminjam dana dari pasar keuangan. Peningkatan permintaan dana ini mendorong kenaikan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi membuat investasi swasta menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan mengurangi investasi. Fenomena ini disebut crowding out. Akibatnya, akumulasi modal melambat dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang menurun. Oleh karena itu, defisit anggaran yang besar dan berkepanjangan dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Selanjutnya yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang sehat dan terdidik lebih produktif, lebih inovatif, dan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Selain itu, pendidikan menciptakan spillover positif. Seseorang yang terdidik tidak hanya meningkatkan produktivitas dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya melalui transfer pengetahuan. Karena adanya eksternalitas ini, pasar cenderung menginvestasikan pendidikan lebih sedikit dari tingkat optimal sosial. Inilah alasan intervensi pemerintah diperlukan. Pada tahap ini, kita tidak lagi hanya berbicara tentang modal dan teknologi, tetapi tentang fondasi yang memungkinkan keduanya berkembang, yaitu institusi. Institusi mencakup aturan formal maupun informal yang mengatur interaksi ekonomi, seperti sistem hukum, perlindungan hak milik, stabilitas politik, efektivitas birokrasi, dan tingkat korupsi. Mengapa institusi penting? Institusi penting karena investasi dan inovasi membutuhkan kepastian. Seorang investor hanya akan menanamkan modal jika ia yakin bahwa hasil investasinya tidak akan disita, dirampas, atau dirugikan oleh perubahan kebijakan yang tiba-tiba. Tanpa kepastian hukum, risiko meningkat dan insentif berinvestasi menurun. Selanjutnya yaitu membangun institusi yang tepat. Institusi yang kuat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, institusi yang lemah menyebabkan ketidakpastian, biaya transaksi tinggi, dan rendahnya kepercayaan publik. Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi sulit terjadi secara berkelanjutan. Sejarah berperan penting dalam membentuk kualitas institusi suatu negara. Banyak negara berkembang mewarisi institusi kolonial yang bersifat ekstraktif, yaitu hanya berfokus pada pengambilan sumber daya tanpa mendorong pembangunan jangka panjang. Institusi seperti ini cenderung menguntungkan kelompok elit dan membatasi partisipasi ekonomi masyarakat, sehingga inovasi dan investasi tidak berkembang optimal. Sebaliknya, institusi inklusif memberikan kesempatan yang lebih merata, didukung oleh sistem hukum yang adil, akses pendidikan luas, dan perlindungan hak milik. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor makro, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan yang mendasarinya. Selanjutnya yaitu mendorong kemajuan teknologi. Teknologi menjadi kunci pertumbuhan per kapita jangka panjang, sehingga kebijakan publik perlu mendorong inovasi. Perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten memberi insentif bagi inovator untuk meneliti, namun harus seimbang agar tidak menimbulkan monopoli. Pemerintah juga dapat mendukung melalui subsidi R&D, insentif pajak bagi perusahaan inovatif, dan investasi dalam pendidikan sains teknologi. Universitas dan lembaga penelitian menjadi pusat ide yang diterapkan dalam produksi. Dukungan ini penting karena pengetahuan memiliki eksternalitas positif, sehingga tanpa intervensi pemerintah, inovasi pasar bisa lebih rendah dari tingkat optimal sosial. Selanjutnya yaitu materi 8.4 yaitu di luar modal solo, teori pertumbuhan endogen.
Yang pertama yaitu modal dasar. Model Solow menganggap teknologi bersifat eksogen, artinya datang dari luar sistem ekonomi. Namun, teori pertumbuhan endogen menolak asumsi ini dan menyatakan bahwa teknologi dihasilkan oleh keputusan ekonomi dalam sistem itu sendiri. Model sederhananya seperti Y sama dengan A dikalikan dengan K, yang menunjukkan bahwa tidak ada diminishing return terhadap modal secara keseluruhan. Karena pengetahuan dan inovasi menciptakan efek eksternal yang memperkuat produktivitas. Dalam model Solow, tabungan hanya mendorong pertumbuhan sementara karena adanya diminishing return, dan jangka panjang bergantung pada teknologi eksogen. Sebaliknya, dalam model endogen, tabungan dan investasi dapat menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Apakah realistis tanpa diminishing returns? Jika K hanya mesin dan peralatan, diminishing return masuk akal. Namun, jika K mencakup pengetahuan, asumsi constant return lebih logis. Pengetahuan sulit mengalami diminishing returns, bahkan bisa menciptakan increasing returns, sehingga model ini lebih relevan untuk menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu model dua sektor. Model ini membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor manufaktur dan sektor universitas atau riset. Sektor manufaktur menghasilkan barang dan jasa dengan fungsi produksi. Artinya, output ditentukan oleh modal dan tenaga kerja efektif yang digunakan untuk produksi, yaitu bagian tenaga kerja yang tidak masuk ke riset sebesar 1 dikurangi dengan U, serta dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. Semakin besar tenaga kerja produktif dan semakin tinggi stok pengetahuan, maka semakin besar pula output yang dihasilkan. Sementara itu, sektor universitas menghasilkan pengetahuan baru dengan persamaan delta E sama dengan G dalam kurung U dikalikan dengan E. Pertumbuhan pengetahuan bergantung pada proporsi tenaga kerja yang dialokasikan untuk riset dan stok pengetahuan yang sudah ada. Semakin besar U, semakin cepat pertumbuhan teknologi karena pengetahuan bersifat akumulatif. Akumulasi modal mengikuti persamaan delta K sama dengan S dikalikan dengan Y dikurangi dengan DK, yaitu tabungan menambah modal dan depresiasi menguranginya. Berbeda dari model Solow, pengetahuan dalam model ini dihasilkan secara internal atau endogen. Tingkat tabungan mempengaruhi tingkat pendapatan, sedangkan proporsi tenaga kerja menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mikroekonomi dari penelitian dan pengembangan. Dalam model R&D, tenaga kerja dialokasikan untuk penelitian. Semakin banyak yang bekerja di riset, pertumbuhan teknologi semakin cepat. Namun, produksi barang konsumsi saat ini berkurang. Keseimbangan antara inovasi masa depan dan produksi saat ini menjadi tantangan kebijakan publik. Karena inovasi memiliki eksternalitas positif besar, pasar cenderung underinvest. Sehingga pemerintah perlu mendukung melalui subsidi, pendanaan universitas, dan dukungan startup, sambil mengawasi agar sumber daya tidak terbuang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi sebagai proses pengerusakan kreatif. Dalam bukunya Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi, Joseph Schumpeter menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi melalui proses creative destruction. Wirausahawan menciptakan inovasi baru, inovasi memberi monopoli sementara dan laba, konsumen diuntungkan tetapi produsen lama bisa tersingkir. Contoh sejarahnya yaitu gerakan Luddite Movement di Inggris yang merusak mesin tekstil karena takut kehilangan pekerjaan akibat teknologi baru. Dari seluruh pembahasan ini, kita dapat menarik beberapa implikasi kebijakan penting. Pertama, stabilitas makroekonomi yang sangat penting karena inflasi tinggi dan ketidakstabilan keuangan menghambat investasi jangka panjang. Kedua, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas karena meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, dukungan terhadap inovasi dan perlindungan hak milik mendorong penciptaan ide baru. Keempat, kebijakan fiskal yang bertanggung jawab mencegah crowding out
dan menjaga tabungan nasional tetap tinggi. Semua kebijakan ini saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai penutup dari bab 8 ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model Solo menjelaskan bagaimana ekonomi mencapai kondisi mapan dan bagaimana kemajuan teknologi memungkinkan pendapatan per kapita terus meningkat. Teori pertumbuhan endogen memperluas analisis dengan menunjukkan bahwa teknologi dihasilkan oleh aktivitas ekonomi dan kebijakan publik, institusi pendidikan, inovasi, dan stabilitas makroekonomi, semuanya memainkan peran penting. Pertumbuhan ekonomi bukanlah proses otomatis, ia membutuhkan kebijakan yang tepat, institusi yang kuat, dan komitmen jangka panjang terhadap pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan memahami teori dan bukti empiris ini, kita dapat melihat bahwa kesejahteraan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan dan memanfaatkan pengetahuan secara efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 8 tentang pertumbuhan ekonomi 2. Dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendukung inovasi dan investasi. Model pertumbuhan menunjukkan bahwa tabungan memengaruhi tingkat pendapatan, sedangkan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan riset berperan besar dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana suatu negara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui strategi pertumbuhan yang tepat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.